Sony Teja Sukmana, dan kali ini saya akan memberikan presentasi dengan tema syarat dan rukun syahnya perkawinan terhadap hukum Islam. Saya akan lanjutkan itu yang pertama, apa itu rukun nikah? Nah, saya akan memberikan penjabaran rukun dan artinya syarat. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat ada yang namanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita melihat dari segi bahasa, rukun itu artinya harus dipenuhi atau sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah suatu ketentuan yang harus diindahkan ataupun dilakukan. Dan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 rukun nikah. Yang pertama itu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Yang ketiga adanya wali. Dan yang keempat 2 orang saksi dan akad nikah. Dilanjutkan, syarat sah perkawinan. Secara rinci dapat dijelaskan syarat-syarat sebagai itu. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, harus ada calon mempelai laki-laki. Nah, dalam menentukan sahnya perkawinan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang calon mempelai laki-laki menurut syariat Islam. Itu yang pertama, calon suami beragama Islam, itu pasti. Dalam perkawinan Islam, yang pertama harus beragama Islam calon suaminya. Kemudian terang ataupun jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Dia bukan seorang waria, dia seutuhnya seorang laki-laki jika ingin menikah sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, orang itu diketahui dan tertentu. Yang keempat, calon laki-laki itu jelas halal dikawini dengan calon istri. Dan yang kelima, calon laki-laki itu tahu kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal bagi dia. Jadi ini harus diperhatikan bahwa bagi seorang yang ingin melakukan perkawinan menurut hukum Islam, bahwa mereka harus betul-betul tahu, saling mengetahui bahwa mereka itu halal bagi masing-masing. Dan yang keenam, calon suami rela untuk melakukan perkawinan, artinya tidak ada paksaan dalam melakukan perkawinan secara batin dan juga raganya juga memang betul-betul tidak ada paksaan dalam melakukan perikatan perkawinan dengan seorang istrinya, ataupun bisa kita sederhanakan dengan bilang tidak ada perjodohan ataupun pemaksaan dari pihak lain. Nah, ini juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 6 Ayat 1. Dan yang ketujuh, tidak sedang melakukan ikhram. Dan yang ke-8, tidak punya istri yang haram ataupun dimadu dengan calon istri. Atau 9, tidak sedang punya istri 4. Artinya tidak boleh seorang calon suami meninggalkan seorang wanita jika dia sudah memiliki istri 4 menurut Undang-Undang tahun 74 Pasal 3 Ayat 1. Dan calon mempelai perempuan juga pun ada beberapa syarat. Yang pertama sama, harus beragama Islam. Yang kedua, terang bahwa ia wanita, tidak boleh dia seorang waria, wanita pria ataupun bisa dikatakan transgender ataupun sebagainya. Yang betul-betul menurut hukum Islam bahwa harus jelas bahwa dia adalah wanita. Dan yang ketiga, wanita itu tentu orangnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa dalam perkawinan itu bahwa dialah benar-benar wanita yang ingin dinikahi oleh sang calon suami. Yang keempat, hal bagi calon suami. Nah, ini juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 Pasal 8. Yang kelima, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa idah. Artinya wanita tersebut tidak boleh terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dia harus sendiri, single, dan dia tidak boleh masih dalam masa idah. Saya akan jelaskan apa itu masa idah. Menurut agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu atau menahan diri dan menikah dengan laki-laki yang lainnya. Tujuannya satu, yaitu yang pertama, menjaga hubungan darah suaminya. Nah, hal ini harus diperhatikan bahwa ada masa tunggu bagi seorang perempuan untuk menikahi laki-laki lainnya. Masa idah untuk perempuan yang gak hamil dan ditinggal meninggal oleh sang suami yakni 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan masa idah untuk perempuan yang masih mengalami siklus haid. Masa idahnya yakni sebanyak 3 kali siklus haid. Masa idah untuk perempuan yang masih kecil
atau menopause yakni 3 bulan. Nah, kemudian yang keenam, tidak dipaksakan atau ikhtiar. Betul dalam perkawinan juga sang perempuan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk menikah, harus dalam keadaan rela atau tidak dipaksa. Dan ini juga dipertegas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 6 ayat 1. Yang ketujuh, tidak dalam ihram haji ataupun umrah. Nah, kemudian ada ijab kabul. Apa sih ijab kabul? Saya bisa jelaskan, yaitu ijab kabul adalah suatu pernyataan yang nantinya akan dilakukan oleh calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikatnya dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan yang rindu ataupun memiliki kehendak untuk mengikatkan diri sebagai seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi suaminya secara sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki. Jadi berbeda ya, ijab yang dilakukan oleh perempuan. Kalau qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Nah, kemudian ada wali. Di sini saya tulis ada beberapa orang tertentu yang boleh menjadi seorang wali. Itu pertama adalah ayah atau bapak. Kemudian kedua kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian ketiga saudara laki-laki sekandung ataupun seayah. Yang keempat anak laki-laki dari paman sekandung ataupun seayah. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ataupun seayah. Yang keenam paman sekandung ataupun seayah. Yang ketujuh anak laki-laki dari paman sekandung seayah. Yang kedelapan saudara kakek. Pun yang kesembilan yang terakhir anak laki-laki saudara kakak. Dan kemudian adalah saksi. Nah, ini juga elemen penting dalam perkawinan, bahwa saksi itu wajib hadir dalam perkawinan. Karena dikatakan bahwa saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang lelaki muslim atau balik, artinya sudah dewasa, punya akal, berakal, melihat dan mendengar, dan serta mengerti apa itu akad nikah. Ini harus digarisbawahi. Dan walaupun ada beberapa pendapat, sebagian besar ulama berpendapat bahwa saksi merupakan syarat rukun perkawinan. Sebab itu tidak boleh tidak ada saksi di dalam perkawinan. Dan saya bisa memberikan kesimpulan di ujung presentasi saya, yaitu rukun itu dapat dikatakan sebagai hal yang harus dipenuhi. Ibaratnya sebagai suatu pekerjaan ataupun, sedangkan syarat adalah ketentuan. Hal ini harus ada dalam perkawinan Islam. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tentunya menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5, yaitu pertama calon suami, calon istri, kemudian ada wali dari pihak wanita, adanya 2 orang saksi, dan juga akad nikah yang masing-masingnya memiliki syarat-syarat tertentu. Dan syarat sah secara ringkas perkawinan yaitu ada 2, yaitu calon mempelai perempuan yang halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri, dan akad nikahnya tersebut harus dihadiri oleh para saksi. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.